Umatmu yang terkasih boleh kembali hadir di tempat ini. Sebagaimana kami ada hari ini dalam keadaan yang luar biasa, hanya karena Engkau baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Engkau mengumpulkan kami. Kembali kami boleh menikmati hari yang indah ini. Kami boleh bersekutu bersama dalam satu iman hanya kepada di dalam nama Yeshua HaMashiach Elohim kami yang hidup. Biarlah Engkau memberkati ibadah ini dari awal dengan akhir oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ke dalam setiap kebenaran ya Bapa. Kau juga memberkati dan mengurapi menjamah setiap hati, setiap telinga yang mendengarkan, setiap mata yang melihat, dimanapun siaran ini berkumandang. Siapapun yang mendengar dimanapun anak-Mu yang terkasih menyaksikan seluruh acara melalui media sosial yang kami miliki. Kau menjamah memberkati mereka semua sebagaimana Kau melawat kami tempat ini ya Bapa. Kau juga memberkati dimanapun umat-Mu berkumpul. Biarlah mereka berkumpul memuliakan meninggikan nama-Mu Yahweh Yeshua Mashiach. Kau hadir dan bertahta di atas pujian umat-Mu ya Bapa. Kau juga memberkati dengan perlindungan para malaikat Samaim yang Kau utus untuk menjaga, menopang, membentengi di sekitar kami, agar kami boleh dengan bersukacita meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yeshua HaMashiach. Kau sungguh indah tiada taranya, mukaku hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada
Kita siapkan hati kita menerima taburan firman. Jamalah kami ya Roh Kudus. Hanya Roh-Mu yang dapat mengubah setiap kehidupan kami. Hanya Roh-Mu yang menghibur, menguatkan,
kasih untuk semua berkat rahmat anugerah yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai hari ini Engkau tetap memberi kekuatan kepada kami. Biar seluruh hidup kami hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu, supaya tidak seorang pun yang terganggu oleh apapun, tapi kami semua dapat menerima setiap berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Para malaikat Samaim yang kudus membentengi memagari kami, dan darah anak domba Elohim membungkus kami semuanya. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhirnya, hanya demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Yahweh. Berhenti benaventuranza dan Yesus. Saudara semua diberkati yang Yesus HaMashiach berlimpah-limpah. Haleluya. Pagi hari ini saya beri tema Yeshua sahabat yang sejati. Yeshua sahabat yang sejati. Kalau minggu lalu bagaimana caranya menjadi sahabatnya Yeshua. Nah, pagi hari ini kita akan melihat Yeshua sebagai sahabat yang sejati, apa yang dia lakukan dalam kehidupan para sahabatnya. Ya. Kita akan membuka di dalam Kisah Yohanan pasal 11. Haleluya. Yohanan pasal 11. Cerita yang tidak asing bagi kita ya, suatu kisah tentang kebangkitan orang mati, yaitu yang namanya Lazarus. Kita akan baca ayat per ayat ya, ayat 3 dan 4 terlebih dahulu. Ayat 3 dan ayat 4 saya akan bacakan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara Maria dan Marta ya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yeshua, Adon, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yeshua mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim. Sebab oleh penyakit itu anak Elohim akan dimuliakan. Haleluya. Ini yang pertama, saudara. Jadi ini bagian yang pertama, ketika Maria dan Marta memberitakan melalui ya orang utusan ya. Karena Yeshua waktu itu belum di Betania ya. Masih beberapa mil jauhnya ya, bahwa Lazarus sakit. Nah, tetapi Yeshua berkata bahwa sakitnya Lazarus ini itu dampaknya itu untuk kemuliaan Elohim dan untuk supaya anak Elohim dimuliakan juga. Saudara, itu bagian yang pertama adalah bahwa untuk memuliakan Elohim itu bukan hanya hal-hal yang indah, hal-hal yang menurut kita itu yang bagus, yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan. Kebanyakan manusia kan berpikir bahwa orang Kristen ya khususnya, bahwa untuk memuliakan Elohim itu harus melalui hal-hal yang indah, yang bagus, yang manis. Itu pikiran kita manusia. Tetapi menurut Yesus bahwa bahkan hal yang menyakitkan seperti sakit penyakit, masalah-masalah apapun dalam kehidupan kita, saudara, namanya sakit itu bukan hanya tubuh jasmani, tapi ada namanya penyakit sosial, penyakit ekonomi, ada ya? Ada ya? Ini itu paling banyak itu. Penyakit sosial. Kalau sosial, ya nganggap dirinya itu yang paling sial, itu sosial. Ya kan? Kalau aku ini utangku banyak, wah kayak utangku. Loh, kok perlombaan agakkan utang, saudara? Ya gitu. Jadi bahkan melalui hal-hal yang negatif
yang kita anggap, kita manusia anggap itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ternyata hal itu dipakai oleh Yeshua untuk dapat memuliakan Dia. Amin. Ya, itu yang pertama ya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa wah Elohim beri saya berkat, kan firman bilang muliakan Yahweh dengan hartamu, kan gitu ya. Kok paling seneng ayat itu? Muliakan Elohim dengan hartamu. Jadi supaya dikasih harta terus baru bisa memuliakan Elohim. Saudara pikir orang miskin nggak bisa memuliakan Elohim? Bisa nggak? Cerita tentang Lazarus, bukan Lazarus ini ya, Lazarus dan orang kaya. Itu loh, yang mati dua-duanya itu. Nah, cerita itu ketika disodorkan kepada kita, yang jadi berkat untuk kita itu orang kayanya atau Lazarusnya? Dua-dua. Yang orang kayanya juga jadi berkat buat kita, supaya kita berpikir bahwa ternyata jadi orang kaya itu tidak gampang gitu. Oke? Betul nggak? Jadi orang kaya itu nggak gampang. Buktinya orang kaya ini masuk neraka. Lalu jadi orang miskin kayak Lazarus gampang atau sulit? Sulit ya. Tapi ternyata Lazarus di pangkuan. Nah, ini jadi berkat lagi. Nah, jadi saudara, di dalam cerita Lazarus dan orang kaya itu sebetulnya terbersit suatu pelajaran dalam hidup. Bahwa hidup itu bukan masalah senang atau susah. Hidup itu bukan masalah berhasil atau gagal. Sebab orang yang berhasil itu juga orang yang gagal. Orang yang gagal itu juga orang yang berhasil. Orang yang senang itu pasti susah. Loh, tidak mungkin senang kalau pertamanya tidak susah, betul nggak? Nah, orang yang susah pasti orang senang. Sebab tidak mungkin bisa senang kalau tadinya tidak mungkin dia susah kalau tadinya tidak senang, betul nggak? Hidup itu bukan masalah mana yang kita inginkan, tetapi hidup itu adalah kompleksitas, gabungan gampangnya dari semua yang terjadi. Itu sebabnya ketika Ayub menderita, ya, dia sebagai orang kaya yang luar biasa, mungkin dia berpikir dia berbahagia dan sebagainya, istrinya, anak-anaknya semuanya mungkin begitu menikmati kekayaan, keberhasilan, kesuksesan dalam hidup mereka. Tapi suatu ketika dalam cerita Ayub ini ya, akhirnya semua kekayaannya habis hanya dalam sekejap, kesehatannya juga hancur, dan di situ istrinya mengutuki Ayub, betul nggak? Dia berkata, Ayub, Elohimmu itu jahat, membiarkan kamu menderita seperti ini. Kutuki saja dia, lalu kamu mati yo. Bayangkan. Lalu Ayub jawab apa? Ayub jawab, mengapa engkau hanya mau yang baik-baik dari Elohim, tetapi yang enggak enak, yang susah, kok kamu marah-marah? Di situ yang menarik saudara, bahwa Ayub berpikir bahwa hal yang buruk itu dari Elohim. Ya, betul nggak? Ya, Ayub kan ngomong, kenapa kamu hanya mau yang baik dari Elohim, tapi yang buruk dari Elohim kamu nggak mau? Padahal yang buruk itu dari siapa? Dari Satan. Tapi diizinkan Elohim. Jadi yang salah siapa? Yang menyebabkan susahnya Ayub ini siapa? Setan atau Elohim? Ya setan. Setan yang menjamah dia. Tapi setan dapat kemenangan dari siapa? Dari siapa? Nah, dari Elohim. Kenapa? Kok Elohim kok mengizinkan setan jamah kita? Loh, ini nanti panjang ceritanya. Saudara, ternyata dalam cerita Ayub itu Elohim mengizinkan Ayub seperti itu untuk dijamah iblis. Itu karena selama ini Ayub itu tidak kenal Elohim dengan benar. Ya toh? Ya, saya senang sekali cerita tentang Ayub ini. Soal kisah Ayub ini sesuatu yang tidak pernah usang. Di zaman apapun, kebudayaan apapun, teknologi apapun yang dicapai manusia, kisah Ayub ini selalu up to date. Nah, saudara, jadi masalah Ayub ini
Itu bukan masalahnya. Lalu kalau ada kesusahan itu kan setan ini ya, setan. Lalu kita akhirnya pokoknya setiap kesusahan setan, setiap kesusahan pasti penyebabnya setan. Dan setan diizinkan Elohim. Akhirnya berkata bahwa baik dan buruk semuanya dari Elohim. Akhirnya bercerita tentang takdir. Nah, agama-agama. Jadi Ayub ini mengenal Elohim itu bukan mengenal sungguh-sungguh. Dia hanya beragama seperti agama-agama ya. Waktu Ayub ini kemungkinan orang di sekitar Babylon ya. Babel, daerah Babel ya. Kalau sekarang itu daerah Irak. Nah, Ayub ini kemungkinan orang itu. Tapi ya namanya belum Irak waktu itu ya. Nah, jadi Ayub ini beragama seperti kebanyakan manusia. Dan banyak agama sekarang ini, hampir semua agama ya sekarang ini, itu percaya akan takdir. Jadi kalau kita susah itu berarti sudah ditentukan susah. Kalau senang ditentukan senang. Ya. Tapi yang aneh saudara, manusia yang berkata bahwa hal yang buruk itu sudah kehendak Tuhannya. Hal yang buruk itu sudah ditakdirkan oleh sesembahannya. Tapi kenapa dia kok masih meronta, dia masih marah, dia masih kritik, dia masih berusaha untuk keluar dari situ? Ya, betul nggak? Kalau misalkan sakit itu katanya ditentukan oleh Tuhannya, lalu kenapa dia berusaha mencari jalan untuk supaya sembuh? Berarti dia kan melawan kehendak Tuhan tuh. Loh, betul nggak? Saudara, sebetulnya kalau saudara tahu ada agama-agama tertentu yang mengajarkan tentang takdir, semuanya itu keliru. Takdir itu nggak ada. Yang ada adalah bahwa kehendak Elohim itu untuk setiap orang itu sangat spesifik. Ya. Ayub itu diizinkan untuk dijamah setan. Bukan berarti saya dan saudara juga akan mengalami hal seperti itu. Bisa ngerti ya? Tidak selalu. Jadi nggak ada yang namanya takdir universal, itu nggak ada. Setiap orang itu, saudara, memiliki hubungan yang khusus dengan Elohim, dan Elohim memperlakukan setiap orang itu secara spesifik. Ya, karena setiap orang itu juga unik. Setiap orang itu memiliki spesifikasi yang berbeda, sehingga cara pendekatan Elohim untuk setiap manusia itu juga bisa berbeda. Sekalipun ada hal-hal yang umum yang berlaku untuk semua orang, ya. Jadi kita mengerti bahwa dalam kasus Ayub, setan itu diizinkan menjamah Ayub. Tujuannya itu justru untuk kebaikannya Ayub. Karena Elohim itu merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Penuh damai sejahtera. Dia tahu, nggak apa-apa iblis, kamu jamah dia sekarang. Elohim tahu bahwa Ayub nanti melalui suatu proses penderitaan yang luar biasa ini, matanya akan terbuka dan dia akan mengenal Elohim dengan benar. Dan itu yang paling penting. Apa gunanya orang itu kaya? Apa gunanya orang itu sukses? Apa gunanya orang itu berhasil dalam segala hal, lalu memiliki banyak apa saja dia bisa lakukan, bisa dia beli dan sebagainya, tetapi tidak mengenal Elohim dengan benar? Untuk apa? Bukan itu tujuannya Elohim. Setiap kita ini akan kembali kepada Dia. Dan kembali kepada Dia itu maknanya berarti kita mengenal Dia. Saudara, jadi yang pertama, Yesus sebagai sahabat yang sejati, dia berkata bahwa sakitnya Lazarus ini akan membawa kemuliaan bagi Elohim, dan juga anak Elohim akan dimuliakan. Jadi ingat baik-baik, itu yang pertama, bahwa memuliakan Elohim tidak harus melalui hal-hal yang indah, hal yang keberkatan, hal-hal yang kecukupan, hal-hal yang pokoknya sangat bagus menurut manusia kita. Tidak. Melalui kekurangan, melalui kelemahan, melalui segala macam hal yang buruk, dia bisa bekerja. Seperti yang saya pernah saksikan ketika kami masih kecil, ya, masih remaja-remaja, itu papi mami itu kan hampir tiap hari itu ibadah. Keliling gereja, cari gereja. Anak-anak itu ditinggal, padahal nggak ada makanan di rumah, nggak ada makanan memang. Nasi aja tidak ada, sering seperti itu.
Saudara, jadi ditinggal sampai malam. Malam nggak ada makanan. Loh, nyanyi-nyanyi aja, saya pakai gitar nyanyi-nyanyi sama adik-adik. Itu saudara, melalui kelaparan seperti itu, lalu tiba-tiba ada suara ketukan di pintu, ada pisang satu tanda. Loh, akhirnya makan pisang semua. Kalau tidak melalui hal yang kekurangan seperti itu, lalu tidak ada ucapan syukur, tidak ada suatu pengalaman di mana Elohim ternyata itu tidak pernah membiarkan kita tidak akan memiliki kekayaan rohani. Betul kan? Jadi melalui berbagai hal yang buruk pun dia mau hal itu bisa menjadi kemuliaan bagi namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca ayat 6, ayat 21 dan ayat 32. Yang kedua, ayat 6, namun setelah didengar Yesua bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesua, Adon, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesua berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Adon, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara, yang kedua, poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah seringkali kita berpikir bahwa ketika Elohim itu seperti menunda-nunda, ya, menunda-nunda, sehingga tidak menyelesaikan masalah kita. Kita selalu berpikir bahwa penundaan itu menyebabkan kita itu mengalami kesulitan itu. Seandainya engkau ada di sini berapa hari yang lalu, pasti hal ini tidak terjadi. Nah, bisa ngerti maksudnya? Ya. Jadi ketika kita berpikir bahwa kalau ada hal-hal yang buruk itu karena Elohim tidak ada. Loh, mana Elohimnya? Persis seperti ketika Yesus tergantung di kayu salib, orang-orang yang mengejek dia berkata, ayo mana Elohim yang kamu sembah, bapamu yang kau sebut-sebut itu, kok tidak nolong kamu? Mana? Buktinya kamu tidak bisa turun dari tiang salib, tidak ada yang nolong kamu. Kalau bapakmu itu ada, pasti kamu tidak tersalib. Lah gitu ya pikirannya, betul nggak? Padahal justru bapaknya yang nyuruh Yesus datang ke dunia untuk disalib, betul nggak? Nah ini, pikiran manusia itu seperti itu, saudara. Kita berpikir kalau terjadi hal yang buruk dalam hidup kita, oh berarti Yesus tidak menyertai kita. Padahal Yesus ini sengaja nggak mau cepat-cepat datang, nunda-nunda sampai beberapa hari. Nundanya itu lama, saudara, sampai 4 hari. Nah, karena penundaan itu Lazarus mati. Bagus bahwa Miriam dan Marta ini percaya kalau ada Yesus urusan pasti beres. Loh, pikiran seperti ini nggak salah, nggak buruk. Saudara, kalau kita membaca di dalam cerita Yosef, ya, di Mesir, dikatakan bahwa Elohim itu menyertai Yosef, sehingga apa saja dia perbuat berhasil. Kita selalu berpikir bahwa kalau Elohim menyertai kita, pasti jalan kita itu lancar-lancar saja, baik-baik saja, semuanya pokoknya beres. Saudara, itu pemikiran, sebetulnya pemikiran orang beragama, pagan. Pikiran orang-orang menyembah berhala. Kalau dewanya menyertai dia, dia kuat. Kalau dewanya ada bersama dia, dia kalau perang pasti menang. Itu sebabnya orang Israel itu kalau perang, dia bawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian diusung-usung. Waduh, imam-imam mengangkat tabut perjanjian. Dan mereka begitu percaya kalau tabut perjanjian itu bersama mereka, mereka menang pasti kalau perang. Memang seringkali seperti itu kalau mereka hidupnya benar. Tetapi ketika hati mereka tidak lagi bertaut kepada Elohim dengan baik,
Mereka perang melawan Filistin dan mereka ngangkat tabut perjanjian. Bukan menang mereka, bahkan tabut perjanjian diambil oleh bangsa Filistin. Betul nggak? Ya. Dirampas tabut perjanjian itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kemuliaan Elohim sudah meninggalkan Israel. Bukan masalah tabutnya ada atau tidak, tetapi hati mereka jauh dari Elohim. Nah saudara, itu dalam cerita-cerita lama itu ada seperti itu. Lalu di dalam cerita Yeshua HaMashiach dengan Miriam dan Martha, Lazarus, nah di sini terbukti lagi bahwa cara berpikir sahabat-sahabatnya Yeshua, ini Miriam, Martha dan Lazarus ini sahabat-sahabat yang dikasih Yeshua. Ternyata cara berpikir mereka itu belum berubah. Cara berpikir mereka persis seperti orang-orang yang menyembah berhala, pagan. Wah, kalau engkau ada di sini pasti tidak mati. Bayangkan saudara, kalau memang seperti itu, semua orang yang disertai Roh Kudus nggak bisa mati loh. Loh, betul nggak? Saudara, ayo bangun. Loh, kalau omongannya Martha Miriam ini benar, kalau engkau menyertai kami, pasti Lazarus nggak mati. Lalu orang mati-mati itu berarti nggak disertai Elohim. Lalu kalau Elohim menyertai kita, Yesus berkata, aku akan tinggal bersama kamu dalam rohku, menyertai kamu selama-lamanya. Berarti selamanya nggak bisa mati kita. Loh ya kan? Kalau logikanya ditarik seperti itu kan seperti itu. Nah, ternyata tidak, saudara. Cara berpikir Miriam dan Martha ini keliru. Sekalipun mereka sangat mengasihi Yesus, tetapi pandangan mereka terhadap kehidupan, terhadap penyertaan Yesus itu keliru. Manusia bisa saja berpikir, wah ini buruk, ini baik. Tapi baik dan buruk itu kan Yesus yang tahu. Betul? Ya? Persis seorang anak kecil itu belum mengerti baik buruk dalam hidupnya. Orang tuanya yang tahu. Demikian juga Yesus terhadap kehidupan anak-anaknya, para sahabatnya. Ya, jadi ini pelajaran yang kedua. Kita selalu berpikir kalau Elohim menyertai kita, semuanya beres-beres saja. Saudara, bahkan ketika Dia menyertai kita pun, tetap hal yang buruk bisa terjadi. Masih ingat ketika murid-murid di danau Tiberias itu mengalami angin sakal, gelombang, badai, perahunya mau tenggelam. Ingat, Yesus ada nggak? Ada Yesus di perahu itu. Mereka takut nggak? Loh, buktinya ada Yesus tetap takut. Jadi orang yang ada Roh Kudusnya bisa takut nggak? Ya bisa. Takut itu kan masalah konsep berpikirmu. Ya. Mau dia ada, mau dia tidak ada. Manusia bisa takut. Yesus dibangun nih murid-muridnya, guru, kamu kok enak-enak bangun tidur. Oh, kok enak-enak tidur, ayo bangun. Kenapa? Ini mau tenggelam ini. Lo tenggelam bersama Yesus kan gak apa-apa. Kalau saudara yang ada di situ disuruh milih tenggelam bersama Yesus atau tidak tenggelam tapi Yesusnya pergi, milih mana? Pasti saudara milih tidak tenggelam, Yesusnya pergi aja. Amin. Amin. Lah, saudara harus jujur loh. Milih bersama Yesus tapi miskin atau tidak ada Yesus tapi jadi sultan? Milih yang mana? Milih bersama Yesus jadi sultan. Pancet. Ya, jadi saudara, ini poin yang kedua, bahwa kita sering berpikir seperti itu. Kalau Yesus menyertai kita, kalau Yesus mengasihi kita, kalau Yesus itu memang bersama kita, pasti tidak terjadi hal-hal yang negatif. Singkirkan pikiran seperti itu. Mengapa, saudara? Hal negatif dan positif itu dalam kehidupan itu nggak pernah bisa dipisahkan.
Sedang setiap atom dalam tubuh kita, sel-sel kita, itu atom itu ada karena ada negatif dan positif. Ya, betul nggak? Kalau atomnya negatif, dok lah tadi apa? Bukan jadi atom, itu bukan atom namanya. Yang namanya atom itu pasti ada negatif positifnya dan ada netralnya di sana. Jadi unsur atom itu unsur terkecil yang ada di alam semesta. Dan itu ada di seluruh apapun, mau makhluk hidup sampai yang benda-benda mati. Semua itu terdiri dari atom. Saudara bernapas, saudara memerlukan atom, namanya oksigen. Sekalipun yang saudara hirup ini bukan cuma oksigen, semua udara di sekitar yang gas apapun bisa saudara hirup. Paling banyak nitrogen ini hampir 80%, 78%. Ya, oksigennya cuma 20%, yang 2%-nya itu gas-gas yang lain. Tapi yang lain itu nanti dikeluarkan, tidak kita butuhkan nitrogen, tidak dibutuhkan. Nitrogen itu nanti diambil oleh alat khusus, lalu dipompakan ke ban mobil. Itu sebabnya ada pompa nitrogen. Tapi percuma, saudara nggak usah gitu, bohong itu, tidak ada gunanya. Ya sudah, udara ya udara aja lah, tidak usah nitrogenan. Saudara mesti tahu kalau itu nitrogen. Alatnya ditulis nitrogen. Mau pompa nitrogen atau angin biasa, Pak? Memang berapa? Kalau pompa biasa 5.000, kalau nitrogen 50.000. Padahal dia nyedotnya udaranya sama. Saudara mau tahu kalau alat itu sungguh-sungguh bisa memisah nitrogen dari oksigen? Bisa tahu? Nggak tahu. Lah kok percaya aja? Dipompa aja sendiri nitrogen. Semua udara dalam banmu itu nitrogennya 80%. Ngerti? Jadi bujuk itu saudara, akal-akalannya orang itu. Jadi orang kalau nggak ngerti itu memang repot, gampang dibujui, ya. Ya, sudah. Kok ngomong soal ban lagi? Saya ini kok suka jelekan orang ya? Apa jelekan orang itu? Hah? Nah kalau saya mau mendidik jemaat untuk pengetahuan yang benar, mau tidak mau ngomong yang jeleknya saya. Dan yang enggak ya apa? Bukan jelekan orang saya ya. Tapi memang banyak orang cari uang itu dengan cara yang tidak jujur, tidak benar ya. Memang ada alat yang gitu katanya bisa buat seperti itu. Tapi untuk apa sih? Beda cuma 20% aja kok. Kemasukan oksigen. Oh, kan oksigen itu ada bagusnya. Kalau saudara itu butuh oksigen ya, di tempat yang tidak ada angin, kempesi aja banyak lalu hirup di situ. Bisa napas itu ada oksigennya. Bayangkan kalau nitrogen di sini, bisa makan nggak? Nggak bisa. Itu, ya. Di saudara, atom itu selalu positif dan lalu ada neutron, netral. Netralnya itu apa? Netral itu apa? Yo, kalau ada dua orang bertikai, yang satu negatif, yang satu positif. Nah, dua orang ya, katakan aja ini negatif positif. Lalu ada pihak ketiga yang menengahi. Dia harus netral itu. Nah, netral itu berarti dia tidak memihak kepada salah satu. Betul nggak? Iya. Kayak Indonesia loh, negara netral. Namanya non-blok. Bener non-blok. Kenapa sih saya ini menjelekkan pemerintah? Sebetulnya tidak pernah menjelekkan, hanya kritik. Kenapa sih di sekitar kita ini banyak hal yang tidak pada tempatnya, tidak seharusnya. Yang namanya non-blok itu tidak memihak siapapun. Ya. Kalau mau memihak ya dua-duanya dibela, betul nggak? Ya satunya dibela tapi juga dimarahi, yang satunya juga dibela tapi juga dimarahi, gitu ya. Harusnya gitu. Bukan berat sebelah. Nah, dalam atom kita itu, saudara, ada positif, ada negatif, dan ada netral. Selalu ada itu. Untuk apa atom kita itu ada netralnya? Agar kita itu tidak berpihak kepada salah satu, itu maksudnya. Nah,
ini yang dikatakan oleh Ayub itu sebetulnya gitu. Mosok yang baik tok mau, yang nggak baik kita nggak mau, kita marah-marah. Nah sebetulnya di situ Ayub itu netral. Netralnya itu benar, tetapi tidak benernya dia bilang yang nggak baik ini juga berasal dari Elohim. Nah, itu nggak benernya di situ. Padahal itu dari setan. Ya sekalipun yang izinkan adalah Elohim, tapi tujuannya kan ada. Sedang Ayub tidak pernah melihat tujuan itu. Pertama kali dia dicobai seperti itu, dia belum bisa melihat gambaran seluruhnya. Dia belum tahu tujuan Elohim. Dia hanya tahu tentang baik dan buruk, nasib yang sedang menimpa dia ini, baik dan buruknya. Dia hanya melihat itu saja. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan. Dan kebanyakan kita juga seperti itu. Karena kita tidak bisa melihat jauh ke depan, kita cenderung selalu marah kalau ada sesuatu yang buruk terjadi. Nah, padahal seluruh atom di dalam alam semesta itu positif, negatif, dan ada netralnya. Elohim menciptakan kita seperti itu agar kita tidak berpihak kepada yang baik saja atau yang buruk saja. Artinya, kalau kita mengalami hal yang baik, kita bersyukur. Kalau kita mengalami kelebihan, kelimpahan, kemakmuran, kesehatan, keberhasilan dalam segala hal, kita mengucap syukur. Tetapi kalau kita mengalami kegagalan, kesakitan, penderitaan, ditipu orang, gagal dalam melakukan ini dan itu, tetap bersyukur. Ada neutron dalam sel tubuh kita. Artinya tidak ada saya ini kenapa ya kok apes terus, berarti saya ini memang ditakdirkan apes. Berarti tidak ada neutron, tidak ada netral di dalam atomnya. Di dalam atom setiap apapun di alam semesta ini ada yang namanya neutron, netral. Jadi kita tidak berpihak kepada kelemahan, tidak berpihak pada kemiskinan. Kita tidak perlu senang dengan kemiskinan, tetapi kita tidak juga perlu senang dengan kekayaan. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, kita bersyukur dalam segalanya. Amin. Loh, yang menentukan hidup kita kan bukan kita. Kita cuma maunya seperti ini. Tapi yang terjadi kan bukan maunya kita. Saudara duduk di sini itu maunya siapa? Ronald. Kamu ada di sini maunya siapa? Enggak lah. Waktu cilik kamu diajak sama Om Budi kok. Coba Om Budi nak ngajak kamu. Kamu cek di sini mau. Betul kan? Waktu kecil kamu bilang saya mau ikut Om saya gitu. Lo kenal aja kakak? Pasti diajak, ribut ya. Orang tua kan ngajak. Nah, berarti bukan mau tuh. Iya bukan. Rafael, kamu ada di sini mau atau maunya orang tuamu? Hah? Hah? Iya. Kalau papa mamamu tidak menikah, kamu tidak ada di sini. Lah kalau kamu tidak dilahirkan di sini, nah mungkin kamu duduk di sini. Bukan mau tuh. Bukan. Saudara di sini maunya siapa? Maunya Pak Elisa tuh. Gak percaya. Lu kalau saya tidak pindah sini, saudara pindah. Ya tidak mungkin lah. Lah, kenapa saya memberikan gambaran ini? Kita tuh seringkali itu tidak sadar dengan kehidupan kita. Kita selalu berpikir bahwa mau saya itu harus terjadi. Apa yang saya maui harus terkabul. Saudara, kita ada di dunia ini bukan maunya kita. Kita ada di sini juga bukan maunya kita. Ada yang menggerakkan, saudara. Amin. Ada yang menggerakkan. Bukan maunya kita. Semua kita. Jadi saudara yang pindah dari Surabaya ke sini maunya siapa? Maunya saudara? Agak. Itu kan maunya saya. Ayo pindah. Ayo kalau mau ikut, ayo gini. Oh iya saya mau ikut loh. Loh saya kan mau Pak. Iya, tapi kamu mau itu digerakkan oleh apa? Oleh tawaran toh? Oleh ajakan toh? Ini gak diajak pindah gini. Nah.
Warna rambutmu hitam, maumu. Hidungmu mancung, maumu. Kenapa kamu lahir ada yang orang Jawa, ada orang Cina, ada yang orang Minahasa, maumu, kamu milih. Ada yang dilahirkan di rumah dari kardus karena orang tuanya pemulung, di TPA tempat pembuangan akhir sampah. Ada yang dilahirkan di gedung bertingkat 10, memang maunya dia. Tidak. Seluruh hidup kita ini, saudara, bukan maunya kita. Itu sebabnya karena bukan maunya kita, maka kita harus hati-hati dengan keberpihakan. Jangan berpihak pada negatif sehingga kita selalu berpikir diri kita sial terus. Jangan berpihak kepada yang berkah-berkah positif, sehingga kita terobsesi dengan kesuksesan dan sebagainya. Sehingga ada gereja namanya keluarga yang sukses dan bahagia. Memang bahagia itu hanya dengan kesuksesan. Kadang bahagia itu kalau tidak sukses. Kadang bahagia itu kalau orang lain yang sukses. Percaya nggak? Nggak percaya? Belum pernah ngalami berarti kalau tidak percaya itu. Coba kalau pernah ngalami. Kadang kita itu harus senang sukses itu kalau orang lain yang sukses, nggak harus kita. Orang lain yang sukses bisa mengangkat hidup kita. Kita yang sukses, kita yang kena beban berat, kita akhirnya sangat tertekan, depresi hidup kita. Loh kan gitu. Betul nggak? Naik mobil enak jadi sopir atau enak disupiri? Ada bos-bos pakai sopir, sopirnya disuruh sebelah kiri, bosnya nyetir. Nanti kalau aku capek baru kamu gantikan ya. Gitu. Kebanyakan orang lebih senang disupiri daripada nyopir. Saudara belum pernah bayangkan. Tanya sama yang long trip dari Tomohon sampai Makassar. Senang jadi sopir atau jadi penumpang? Waktu long trip itu tahun berapa itu? 2019 pertama itu. Tomohon Makassar. Kejar kapal 42 jam sampai di Makassar, sampai masuk di kapal 42 jam, saudara. Bis itu 3 hari, kita bawa mobil 42 jam. Yang jadi sopir itu apa rasanya? 1870 km. Tahu rasanya kayak apa? Rasanya itu kepingin ngelempar setirnya mobil itu. Stres rasanya di jalanan itu. Kurang berapa kilo? 1.500. Hah? Ke Manado cuma 30 kilo itu bisa 1 jam. Kalau macet 2 jam, betul nggak? Bayangkan tuh. Nanti kurang berapa ya? 1.200 kilo. Waduh, kok ada ribunya itu. Itu hantaman, itu stres. Saya ini padahal di Surabaya ya, saya naik mobil itu 720 km per hari. Bayangkan, saya waktu ambil air di Kota Batu itu PP 240 kilo. Surabaya Batu itu 120 kilo jaraknya. Kalau PP 240. Saya itu tiap hari PP-nya 2-3 kali. Nah kalau 3 kali 240 apa enggak, 720 kilo, betul nggak? Padahal saya sudah terlatih loh seperti itu. Tapi waktu long trip ke Makassar, wah itu memang tekanan paling berat dalam hidup saya. Luar biasa, saudara. Kekayaannya semua jalan. Dalam hidupku ini semuanya cuma jalan. Bayangkan itu, saudara, stresnya bukan main. Dan tidak tidur. Belum 42 jam mau tidur. Untuk ngejar kapal, malam, pagi, siang, subuh, melek terus, ngeliat jalanan terus. Yang penumpangnya tidur semua ngorok-ngorok. Enak jadi penumpang atau enak jadi supir? Enak yang mengendalikan atau yang dikendalikan? Tujuan saya cerita itu larinya ke sana. Enak mengendalikan jadi supir atau yang dikendalikan? Tadi kan saudara bilang enak jadi penumpang. Jadi enak dikendalikan atau mengendalikan?
Yang mengendalikan Yesus atau saudara? Saudara yang dikendalikan atau yang mengendalikan? Tapi kebanyakan kita senang jadi mengendali diri kita. Kebanyakan kita senang nyetir diri kita sendiri, betul? Kita senang menentukan apa yang kita mau, apa yang kita tidak mau. Padahal ada yang mengendalikan dalam hidup ini. Orang itu seharusnya itu senang dikendalikan. Saudara kalau naik plane itu dikendalikan atau mengendalikan? Saudara pasrah 1000% itu di sana. Maaf, saya tidak punya iman kalau itu memang. Saudara, kenapa saya itu tidak punya iman kalau naik pesawat terbang? Masalah teknis, saudara. Pesawat terbang ya, itu kalau mesinnya mati, apa yang terjadi? Terbang kok kayak gini, terbang terus tuh. Iya. Bisa cari tempat, putar-putar, gitu ya? Iya gitu ya? Kebanyakan orang kan mikirnya gitu. Saudara tahu kalau pesawat itu mesinnya mati apa yang terjadi? Jatuhnya itu langsung gini, tukik. Itu yang saya tidak mau. Kalau pesawat itu mati mesinnya, lalu dia bisa terbang kayak doro-doroan dari kertas. Yang anak-anak kecil suka mainan, wing, wah muter-muter. Wah, saya nggak takut naik pesawat. Secara teknikal itu luar biasa. Tapi masalahnya dia itu secara teknik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lupa ngosok. Iya memang. Yang bisa dipertanggungjawabkan itu cuma pesawat tempur. Pernah lihat pesawat pembom B2 Amerika? Siluman. Pernah lihat? Pesawat itu panjangnya, ini misalkan ya, pesawat itu panjangnya misal saya nggak tahu panjangnya berapa, misalkan 15 meter atau 20 meter, dari ujung moncongnya sampai belakangnya itu sayap. Kalau nggak percaya lihat aja, bentuknya kan segitiga kan? Sayap semua itu. Artinya kalau mesinnya mati, dia tuh nggak akan concong. Dia kalau mesinnya mati bisa dikendalikan. Lah kalau naik itu mau saya, sangat teknikal. Secara teknis itu benar. Tapi pesawat umum tidak, saudara. Pesawat umum itu bisa terbang lari itu hanya karena dorongan turbinnya. Begitu turbinnya mati, langsung dia secara vertikal. Nggak seperti pesawat-pesawat yang lain-lain yang untuk latihan orang terbang layang, sayapnya gede, bodinya kecil. Nah itu bisa. Terus bahkan nggak pakai mesin. Orang kalau latihan pilot itu sebelumnya nggak pakai mesin, pakai pesawat untuk latih. Itu ditarik oleh pesawat yang lain, pesawat baling-baling. Lalu kaitannya dilepas di udara. Dia diajar untuk mengendalikan ekor dan sayap-sayapnya untuk dia bisa terbang. Jadi tanpa mesin. Tapi saudara lihat itu gede sayapnya daripada bodinya. Kalau kamu yang menaik Boeing 787 yang suka masalah itu, loh, yang masalah selalu itu. Barusan di Gujarat tuh mati 264 orang minggu lalu. Mati kok bareng-bareng saudara, yang mola. Mati kok bareng-bareng. Ya, mati kok kerudukan. Satu selamat, saudara. Yang selamat satu. Bagaimana? Kasihan. Kalau saudara lihat pesawat itu, gede sayapnya atau gede bodinya? Untuk orang-orangnya, gede bodinya, sayapnya kecil kalau dibandingkan dengan panjang badannya itu. Itu sebabnya kalau mesinnya mati langsung concong. Itu yang membuat saya nggak mau naik pesawat. Coba tanya sama orang yang nggak pernah takut naik pesawat, gak ngerti sih tak terang lagi. Lo percaya nggak? Dipikir naik pesawat itu gak doro-doroan waktu kecil. Kadik mesin sih bisa melayang. Mesinnya hanya supaya dia terbang Pak, cepat. Kalau tanpa mesin tetap bisa gini. Tidak. Ya. Jadi begitu. Yang senang naik pesawat itu harus berpikir 1000 kali. Loh saya itu loh lapo belani naik mobil itu ke Jawa itu sampai habis. Ya, saudara nggak enak lah. Saudara pikir sendiri kalau 3 mobil ke Jawa itu habis berapa? Naik pesawat cuma
Paling satu orang 2 juta, 2,5 juta. Tapi kalau naik mobil itu bisa sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat habisnya. Untuk apa? Karena gak masuk akal. Saya paling benci dengan yang tidak masuk akal. Ada orang bilang, Pak Elisa kok takut? Ya takut lah. Orang berhikmat lihat bahaya bersembunyi. Itu bahaya kok. Wah, itu kan takdir. Siapa bilang takdir? Nggak ada takdir. Loh, kalau memang sudah ditentukan mati ya mati. Nggak ada yang menentukan mati melalui pesawat terbang. Yang menyuruh kamu bikin pesawat terbang siapa? Itu kan bersaudara yang bikin. Memang dia disuruh Elohim. Jadi kalau ada itu pendeta mati sampai berapa puluh orang langsung itu pesawat terbang itu yang dari Singapura kemana itu? Orang-orang Mawar Saron itu berapa tahun yang silam itu. Pesawatnya itu sampai sekarang nggak diketemukan. Itu kan dari Elohim. Orang-orang Kristen pendeta-pendeta gereja Mawar Saron Surabaya itu mati semua. Itu kan dari Elohim. Kalau saudara kecelakaan naik mobil, kehendak Elohim. Naik motor kecelakaan, kehendak Elohim. Elohim itu berkehendak kita panjang umur. Elohim itu berkehendak kita selalu selamat. Elohim berkehendak kita itu selalu dalam keadaan yang terbaik. Sekalipun yang terbaik itu bukan berarti tidak terjadi hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Ya, saudara, kembali lagi. Jadi yang kedua itu seperti itu ya. Jangan selalu berpikir kalau Elohim menyertai kita, pasti hal-hal yang buruk tidak terjadi. Akhirnya kita bisa menghakimi orang. Oh, orang itu tertimpa hal yang buruk. Oh, tidak berkenan hidupnya. Elohim tidak menyertai dia. Kalau melalui hal yang buruk itu Elohim mau mengerjakan kehidupannya lebih indah. Itu berarti bukan buruk. Itu sesuatu yang indah. Nanti saudara akan mengerti yang baik dan buruk itu apa tuh sebetulnya. Ya, sekarang yang ketiga. Poin yang ketiga. Yesus sebagai sahabat, apa yang dia lakukan? Kita baca ayat 11, 12, dan 13. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Adon, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka murid-muridnya, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa, turu. Nah, saudara, ini pelajaran yang ketiga. Ya. Poin yang ketiga adalah konsep tentang mati hidup, konsep tentang baik buruk, konsep tentang positif negatif, konsep tentang diberkati atau dikutuk. Konsep kita dengan konsep Yesus sahabat kita itu berbeda. Nah, jadi kita harus mengerti, saudara, apapun yang menjadi konsep kita, hati-hati. Apakah itu maksudnya Yesus? Yesus berkata, Lazarus saudara kita tertidur. Aku nanti ke sana mau bangunkan dia. Langsung saja murid-murid berpikir, oh kalau dia cuma tidur pasti sembuh guru. Dia kan cuma tidur, nanti sembuh. Kok doakan seperti biasanya orang sakit disembuhkan, sembuh. Padahal maksudnya Yesus wes dead, sudah mati. Dan Yesus bilang mati itu tidur. Lebih beda kan sama kita? Itu perbedaannya, saudara. Kita pikir kalau mati terlambat, kalau cuma tidur bisa sembuh, didoakan. Kalau mati ya terlambat. Padahal Yesus berkata mati di sini tidur. Dan karena tidur dia bangunkan aja. Nggak peduli, mau cuma tidur dibangunkan bisa. Jadi konsep manusia dengan Yesus itu tentang baik buruk, mati hidup, berkat tidak, berkat kutuk atau apapun itu berbeda, saudara. Kalau berkat membuat engkau lebih jauh dari Elohim, itu kutukan atau berkat? Nah, kutukan, saudara.
Saya selalu mengingatkan jemaat begitu. Jangan pernah mencari kekayaan. Jangan ingin kaya. Jangan ingin berkelimpahan dalam hidup ini. Seperti yang saya katakan, kita dilahirkan di keluarga miskin atau keluarga kaya, itu bukan pilihan kita. Artinya setelah kita dilahirkan di dunia pun gak usah milih untuk jadi kaya atau miskin. Karena kita ada di dunia ini gak milih kaya atau miskin. Betul gak? Tetap pegang itu. Hidup ini bukan kita yang mengendalikan, ada yang mengendalikan. Kita berpikir kalau kita berkecukupan segalanya, kita diberkati. Saya melihat hidup orang-orang yang sejak kecil itu sangat mudah, sejak kecil berkelimpahan, sejak kecil itu tidak pernah menderita. Besarnya itu, saudara, banyak yang rusak hidupnya. Sulit berempati dengan orang-orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang berkekurangan, orang yang bodoh. Sulit dia, sombongnya bukan main. Sejak kecil sudah kaya raya orang tuanya, jadi dia kaya sampai akhirnya bilang dosa itu kalau kita miskin. Betul. Dosa itu tidak ada, dosa itu kalau miskin. Karena dia kaya terus sejak kecil. Bisa ngerti? Bagaimana keadaan seseorang ketika dia dilahirkan lalu dia bertumbuh terus bisa akhirnya berdampak pada pembentukan karakter, sifat, dan dia seperti itu akhirnya. Ini yang berbahaya. Itu sebabnya saudara, jangan pernah apapun menginginkan kekayaan, menginginkan sukses, jangan. Saya banyak melihat kebanyakan mau orang Kristen awam dalam arti jemaat sampai pendeta, ketika dia secara finansial diberkati berlimpah-limpah, ternyata hidupnya saudara hancur secara kerohanian. Itu sebabnya kita itu selalu harus bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami. Bagi saya lebih baik orang itu miskin tetapi tetap tekun mengasihi Yesus daripada ketika dia kaya raya lalu dia benar-benar menghujat ilmu. Nah, itu sebabnya di dalam kitab apa itu? Amsal atau apa itu? Jangan buat aku miskin agar aku tidak mencuri, jangan buat aku kaya raya agar aku tidak menghujat atau melupakan engkau. Itu ucapan yang sudah disebutkan 3000 tahun yang lalu. Itu kebijaksanaan 3000 tahun yang lalu. Dan menurut saya sampai hari ini itu tetap sangat aktual. Manusia kebanyakan seperti itu. Kalau sudah uangnya banyak, sudah. Pola hidupnya berubah, keinginannya berubah, gaya hidupnya berubah, senyumannya berubah. Kalau marah juga berubah. Loh, berubah semuanya loh. Hanya karena uangnya banyak itu berubah semua. Padahal harusnya kita berubah itu bukan karena uang banyak atau uang sedikit, tapi karena kita mengenal sahabat kita yang sejati, Yesus Masihi. Amin. Iya. Nah, saudara, jadi itu poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat ayat 14 dan 15 kita baca. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Haleluya. Saudara, di sini Yesus, ini poin yang keempat. Hal yang paling buruk, tidak ada yang lebih buruk atau finish bagi nasib manusia selain kematian. Betul nggak? Kalau sudah mati, itu kan kita game, ya sudah finish. Mau apa lagi? Nggak bisa apa-apa. Jadi kita selalu berpikir bahwa kematian itu finish, kematian itu akhir dari semuanya. Usaha bangkrut, habis uangnya, finish, sudah nggak bisa bangkit lagi. Orang mati, finish. Apa ya? Nah saudara, bagi saya, mau orang itu mati waktu ada sekarang,
lalu ada Yesua waktu itu, maupun orang itu mati tidak ada Yesua, bagi saya mati itu bukan finish. Mati itu hanya pindah ke suatu keadaan dalam suatu pengharapan yang baru. Ya. Lazarus yang cerita di Betani ini, dia mati tapi Yesus ada waktu itu. Dia dibangkitkan loh ceritanya. Tapi Lazarus dengan orang kaya yang dalam cerita Yesua tentang Abraham itu Yesus tidak membangkitkan Lazarus itu. Dalam cerita keduanya menarik itu, sama-sama Lazarusnya. Tetap kematian bukanlah akhir dari semuanya. Kita selalu berpikir bahwa kejadian-kejadian tertentu dalam hidup ini kita menentukan batas akhirnya. Wah kalau gini sudah nggak bisa apa-apa. Wah kalau gini, wah sudah nggak berubah, nggak bisa berubah, nggak bisa. Sikap kita kepada seseorang, kalau kita lihat ada orang-orang yang mungkin tidak mengasihi Yesus atau orang bebal atau apapun, kita mungkin menunggu dan kita kecewa. Kok tidak ada perubahan? Lalu kita bilang, ah sudah, finish sudah. Nggak bisa. Nah banyak kita itu seperti itu, saudara. Kita anggap bahwa kematian adalah finish, dan seringkali kita menciptakan finish itu sendiri dengan mematikan kesempatan-kesempatan yang indah dalam hidup kita. Iya kalau kita ini Elohim. Kita ini kan cuma manusia yang tidak bisa menentukan apapun. Nah saudara, jadi di sini pelajarannya yang keempat itu seperti itu. Tidak. Bagi Yesua Masiah, hal yang terburuk adalah kesempatan untuk belajar mempercayai Dia. Amin. Amin. Hal yang terburuk diizinkan Yesua terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita belajar mempercayai Dia. Kebanyakan kita ini hanya belajar mempercayai fenomena yang ada di sekitar kita. Wah kalau ini kayak prospeknya ini bagus, wah ini kita bisa belajar untuk bisa percaya bahwa kita juga bisa sukses. Wah. Ngelihat orang lain sukses kerja ini, wah enak kelihatannya, prospeknya bagus. Wah kita langsung, wah enak. Orang yang berpikir seperti itu tidak akan pernah memberi kesempatan kepada Elohim untuk bekerja dalam hidupnya. Bahkan hal yang prospeknya paling tidak diperhitungkan oleh manusia bisa menjadi keberhasilan yang luar biasa ketika Elohim bekerja dengan kita mempercayai Dia. Jadi saudara, hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita adalah kesempatan yang Yesus berikan kepada kita agar kita belajar percaya kepada Dia. Jangan percaya kepada situasi, jangan percaya kepada keadaan, jangan percaya kepada prospek apapun. Banyak adik-adik saya di Surabaya itu tertipu miliatan karena percaya prospek yang ditawarkan oleh dunia ini. Saya tidak pernah percaya apapun kepada prospek apapun yang ditawarkan oleh manusia. Wah, tanam uang di saham ini enak. Nanti dividennya tiap tahunnya dapat berapa puluh persen. Oh tanam, invest di sini, tiap bulan dapat 10%. Enak ikut tambang ini, tambang itu. Teman saya kena 4 miliar, saudara. Teman baik saya dulu di Surabaya. Semoga sampai sekarang masih teman baik. 4 miliar hanya karena hal yang seperti saya sebutkan tadi. Invest ini, invest itu. Loh padahal anak orangnya lo pintar. Insinyur, sarjana teologi, sarjana hukum, MBA, Master Business Administration. Gelarnya 4, saudara. Ditambah insinyur mesin. Lu bisa ketipu. Karena apa? Percaya prospek yang ditawarkan dunia ini. Jemaat Bukit Hermon, jangan ada yang seperti itu ya. Kalau mau nanam uangmu, buru-buru nih orang gak kamu kenal, titip aku ya selamat pasti. Lo ini ngomong guyonan saudara, jangan serius-serius ya. Artinya itu gak usah macam-macam.
tawaran-tawaran dunia. Enak Pak Jini, ini beli Bitcoin. Bitcoin itu apa sih? Apa buah bit ditambah koin 1000-an dicampur? Saya tidak tahu itu. Saudara saya bodoh kalau hal seperti itu. Saudara mau percaya apa di sini? Saudara? Yang dipikiri cuma duit. Yang dipikiri cuma keuntungan. Itu aja sudah salah. Sebetulnya beli saham itu salah atau benar? Ayo. Beli saham perusahaan apapun, nanti perusahaannya maju, kamu dapat uang. Itu salah atau benar? Kamu tidak kerja, tapi kamu berharap dapat uang. Itu salah atau benar? Inti dari diberkati adalah bekerja. Bekerja dengan menanamkan uang atau modal itu berbeda. Itu bukan bekerja. Dalam konteks ini, maaf ya, tiap orang bisa berbeda, tiap pendeta bisa berbeda. Tapi saya punya prinsip yang sangat kuat tentang bekerja. Bekerja bagi saya adalah menggunakan tangan kita. Kita mencucurkan keringat kita. Itulah bekerja. Bekerja itu bukan titip uang di suatu perusahaan, nanti berharap perusahaannya maju, kita dapat keuntungan. Itu bukan bekerja. Itu judi. Perhatikan ini. Berjudi, tapi modern. Judi itu dikemas dengan berbagai hal. Saya katakan, kalau engkau menyimpan uangmu melalui saham apapun, kamu bisa memastikan kalau itu pasti sukses? Ada jaminannya? Tidak ada. Bisa saja perusahaannya bangkrut, bisa juga sukses, betul nggak? Itu namanya spekulasi. Spekulasi yang dengan sengaja dilakukan itu perjudian. Tapi spekulasi yang terjadi karena ketidakberdayaan hidup, karena perjuangan hidup, itu natural, beda. Seluruh hidup kita itu spekulasi. Saya kalau ke Manado naik mobil, itu saya sedang berspekulasi. Apakah saya bisa tepat waktu sampai di sana? Apakah tidak ada pohon tumbang di sana? 3 kali saya mau pulang dari Manado ke sini terhalang oleh pohon tumbang. Itu namanya spekulasi. Saya ke sana, saya tidak bisa memastikan bisa pulang lancar atau tidak. Hidup itu memang spekulasi, tapi itu spekulasi yang bukan saya sengaja. Bisa ngerti? Hidup di dunia itu pasti spekulasi, karena kita tidak maha tahu. Tetapi ketika kita tahu bahwa segala sesuatu itu kita tidak ketahui, tapi kita tetap mau di sana, itu namanya berjudi. Tidak semua orang punya pemahaman sama dengan saya. Orang yang seperti itu tidak akan diberkati Yahweh. Begitu banyak contoh. Yahweh tidak akan buka jalan bagi orang seperti itu. Karena dia tidak percaya kepada Yahweh Elohim yang memberkati. Tapi dia mengandalkan hartanya kepada suatu perusahaan, kepada suatu saham tertentu. Dia mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekayaan. Dengar itu. Kalau ada jemaat yang seperti itu, bertobat. Saya sebagai gembala, saya tidak setuju sama sekali. Karena bukan itu yang saya mengerti dari firman. Pikiran saya mungkin kuno. Pikiran saya seperti ini mungkin ditertawakan. Tetapi saya percaya itu yang benar. Tidak banyak orang mengerti tentang judi itu apa. Tidak banyak orang mengerti tentang spekulasi itu apa. Tapi Yahweh memberi kepada saya hikmat khusus tentang hal itu. Bagi saya, kalau saya bekerja apapun, tetap itu spekulasi. Tapi saya kerjakan dengan tangan saya. Saya berharap Yahweh berkati aku melalui usaha. Kalau tidak diberkati, ya sudah. Bagi saya itu bagian dari hidup yang harus saya jalani. Dan itu menjadi pembelajaran bagi saya. Saya bisa buka bengkel, tapi tidak ada keuntungan. Tapi begitu banyak nilai-nilai moral, pelajaran-pelajaran humanis, pelajaran-pelajaran sosial yang saya bisa dapatkan dari saya bekerja di bengkel beberapa tahun yang lalu.
Dan itu bagi saya berkat. Banyak orang bisa mengenal saya, sehingga ketika saya berkesusahan, bahkan saya tidak tahu orang itu nolong saya. Dia bilang, dulu kan bos di bengkel saya pernah ditolong, saya aja lupa. Loh, itu kan berkat toh? Berkat. Banyak berkat yang saya dapatkan, bukannya dari keuntungan buka bengkel, tapi dari akibat saya bekerja seperti itu. Nah, saudara, saya lihat begitu banyak orang yang tertipu oleh dunia ini. Uang bukan sedikit, miliaran, hancur lebur. Saudara, salah satunya adalah, saya sebutkan namanya, saudara Senfu, karena dia sudah meninggal. Itu tanahnya ada di Perum Atas, masih ada tanahnya di situ. Dibeli waktu itu menggunakan nama saya. Nah, dia akhirnya sakit, akhirnya meninggal. Masih muda. Belum. Ya, punya anak atau enggak, lupa saya. Ya, saudara. Itu apa? Hancur hidupnya. Sakit, diabetes dan sebagainya, sampai ginjalnya hancur. Masih muda. Itu hampir tiap malam nelpon saya itu sambil menangis. Karena apa? Hancur karena saham batubara. Dia berani pinjam surat-surat sertifikat saudara-saudaranya, ruko-ruko, semua digadaikan, ditanamkan di saham batubara. Ternyata itu saham bodong. Dituntut dia karena stres bukan main, kesehatannya hancur sampai dia mati. Dan sampai hari ini hutangnya tidak lunas sama sekali. Itu tanahnya itu adiknya, tolong dijual, kakak saya hutang sama saya. Bayangkan, saudara, begitu banyak kita karena ingin uang. Kalau kamu mau uang, bekerja saja. Nggak usah tanam saham ini, nggak usah beli saham ini. Itu cara dunia. Amin. Saya harap saudara mengerti. Siapapun, mungkin saudara sekarang nggak ada yang main saham atau invest itu. Siapa tahu kalau saudara uangnya sudah banyak, saudara ada ditawari seseorang, lo bisa lo datang. Nah, ini providensial, perlindungan Elohim terhadap saudara. Mungkin sekarang yang mendengar ini, oh enggak, aku enggak punya uang, kerja aja dulu. Tapi ini bekal untuk saudara. Amin. Iya, bekal untuk kita dapat tetap menjalani hidup ini dengan benar di hadapan Elohim. Ya, yang kelima sekarang saya selesaikan sampai 7 ya, enggak apa-apa, cepat loh. Yang kelima ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Elohim akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Perhatikan ya, saya bacakan lagi ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Adon, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Elohim itu akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Tidak ada yang mustahil, engkau maha kuasa. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhir zaman. Haleluya. Apa pelajaran yang kelima? Ada sesuatu yang aneh di sini. Ketika Yesus sudah sampai di Betania, Marta menemui dia. Marta berkata, guru, kalau engkau ada di sini, adikku nggak akan mati, Lazarus nggak akan mati. Yesus berkata, nah tapi Marta terus bilang, tapi aku percaya kalau engkau berdoa kepada Bapa, apapun permintaanmu pasti jadi. Yesus berkata dia akan bangkit. Marta langsung, iya, aku tahu, bangkit di akhir zaman. Memang Marta ingin dia bangkit di akhir zaman. Bangkit di akhir zaman tidak usah diinginkan, itu pasti terjadi. Sebagai sahabatnya Yesus yang mengasihi Yesus, pasti dibangkitkan di akhir zaman. Itu menunjukkan kebingungan Marta tentang apa yang dia inginkan. Dia ingin terjadi. Kan masalahnya itu,
Kalau Yesus ada di sini tidak mati, yang jadi masalah kan matinya toh. Berarti dia tidak ingin Lazarus mati toh. Nah, karena dia tidak ingin Lazarus mati, lalu dia berkata, aku tahu meskipun Lazarus sudah mati sekarang guru, tapi apapun yang kau mau, kau minta, kau lakukan, pasti didengar oleh Bapa. Tidak ada yang mustahil. Nah, Yesus bilang, ya dia akan bangkit. Nah, langsung konotasinya, lo bangkit di akhir zaman. Lo berarti Marta ini sebetulnya ingin apa? Ingin Lazarus itu bangkit sekarang, hidup, nggak mati, atau bangkit di akhir zaman. Kalau bangkit di akhir zaman, itu pasti nggak usah diminta lagi. Lalu untuk apa dia bilang, tapi sekarang meskipun Lazarus mati guru, apapun yang mau minta pasti terjadi. Loh, berarti dia percaya atau sebetulnya mujizat. Tapi kenapa ketika Yesus bilang dia akan bangkit, konotasinya kok bangkit di akhir zaman? Wah, saudara, kebingungan seperti ini sering menimpa kehidupan kita, sehingga doa kita tidak dijawab. Kita berdoa, kita minta, kita percaya tapi dalam hari-hari yang kita lalui, ternyata sikap kita itu nggak percaya. Sikap kita seringkali goyah, sikap kita seringkali yang lain. Nah, ini penyakitnya manusia juga seperti itu. Itu poin yang kelima. Jadi saudara, kalau saudara percaya sesuatu, pegang itu teguh. Pegang itu teguh. Nah, kalau percaya seseorang itu berubah, misalkan, wah suamiku ini bandel, aku percaya dia akan berubah. Lalu akhirnya kita, ya berubah paling nanti kalau mau mati. Kalau sakit keras, dihantam kecelakaan, dia berubah nanti bertobat. Lu masuk kayak gitu. Maunya kita berubah itu dalam keadaan baik ya toh? Ya dipegang itu dengan teguh. Apalagi lebih celaka lagi kalau percaya dia bisa berubah, lalu akhirnya nggak percaya. Nggak bisa, sudah nggak bisa. Putus asa. Nah, saudara, sekali lagi yang mengendalikan hidup kita saja bukan diri kita. Yang mengendalikan orang lain juga bukan kita. Tetapi mengapa kita seringkali menjudge, menghakimi, mengendalikan orang lain dengan cara kita berpikir? Cara kita berpikir bisa digunakan oleh iblis untuk menghancurkan orang-orang yang kita kasih. Kita tidak bisa mengendalikan, tetapi di dunia ini ada dua kuasa. Kuasa Elohim yang mengendalikan hal-hal yang terindah, kuasa iblis untuk mengendalikan hal-hal yang merugikan hidup kita. Itu sebabnya iblis harus diusir. Iblis tidak boleh diberi kesempatan, karena iblis juga memiliki kuasa untuk mengendalikan kehidupan manusia. Perhatikan itu baik-baik. Dan iblis bisa mengendalikan kita ketika kita memberi kesempatan kepada dia. Dan kesempatan yang kita beri melalui pikiran dan perkataan kita yang negatif, itu dipegang oleh iblis dan untuk digocokkan kepada kita. Itu sebabnya kalau saudara percaya akan kebaikan, percaya akan hal yang positif, percaya akan mujizat, percaya akan sesuatu yang indah berbahagia, pegang itu dengan teguh. Sekalipun fenomena di hadapan kita begitu tidak menjanjikan, sekalipun kenyataannya sesuatu itu seperti gelap, kelam, kabut apapun, tetapi tetap percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Poin yang ke-6, ayat 33-35. Ketika Yesus melihat Miriam menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya, terharu. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Sampai 35, maka menangislah Yesus. Saudara, poin yang ke-6. Poin yang ke-6, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang terjadi dalam hidup kita, hal yang sangat menyusahkan, hal yang sangat negatif, hal yang sangat tidak kita ingin, apapun itu, saudara, Yesus selalu turut merasakannya bersama dengan kita. Tidak pernah kita ini ditinggalkan sendiri. Saudara bisa saja berbagi kesusahan,
Kalau orang sekarang itu berbagi susah langsung curhat di TikTok, di internet, apa sih, Facebook. Ngapain? Kamu curhat-curhat gitu, orang yang baca nanti ada yang prihatin sama kamu, tapi ada juga yang ngenyek kamu. Untuk apa? Kalau susah itu nggak usah curhat seperti itu. Karena ada seorang sahabat sejati yang sungguh-sungguh turut merasakan itu. Dan dia sanggup menolong kita. Bukan hanya sanggup mengomentari kita. Dengarkan itu. Untuk apa saudara curhat melalui sosial media? Orang-orang itu cuma bisa kasih komentar-komentar. Memang bisa nolong apa mereka? Tetapi Yesua melihat Miriam menangis, Marta menangis, orang-orang menangis, dia menangis. Jarang loh Yesus disebut menangis itu. Tetapi dikatakan bahwa 3 bersaudara ini adalah sahabat yang dikasihi Yesus. Saudara, kalau Yesus maha kuasa, kalau Yesus itu berbuat ajaib, itu kita kan sudah sangat familiar dengan itu. Tapi kalau Yesus menangis bersama kita, jarang kalau kita bayangkan dia nangis sama kita. Ketika saudara susah, ketika hatimu hancur, ketika kau merasa hidupmu tidak berbahagia, coba bayangkan dia yang ada di dalam kamu ikut merasa hancur hatinya, ikut menangis, ikut merasakan semua yang kita alami. Imam besar yang kita miliki bukan imam-imam besar seperti orang-orang Yahudi, Harun dan anak-anaknya. Mereka tidak bisa merasakan kesusahan bangsa Israel. Mereka boleh masuk ke bait suci, mempersembahkan kurban perdamaian, tetapi kurban itu juga untuk dosa-dosa mereka sendiri. Mereka menangis untuk dosa mereka sendiri. Mereka tidak bisa menangisi dosa bangsanya. Tetapi imam besar yang kita miliki, yaitu Yeshua HaMashiach, dia turut merasakan semua yang kita rasakan. Justru dia tidak merasa apapun untuk dirinya. Yang dia rasakan semuanya untuk kita. Di dalam salib Golgota, semua penderitaan itu adalah penderitaan yang dialami oleh manusia sepanjang sejarah peradaban manusia. Semua kesakitan, penderitaan, keterhilangan, disingkirkan, difitnah, dibuang, dihakimi, dimusuhi, dikhianati, semua itu penyakit. Semua itu penderitaan yang dialami oleh manusia. Semuanya itu dirasakan oleh Yesus HaMashiach di kayu salib. Itulah sahabat sejati yang kita miliki. Jangan pernah lupa bahwa dia selalu merasakan apapun yang kita rasakan. Tidak usah minta tolong kepada manusia yang hanya bisa menasehati, tetapi tidak bisa menolong, yang hanya bisa bahkan menghakimi, tetapi sama sekali tidak memberi jalan keluar. Untuk apa? Berseru hanya kepada dia. Itu yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7, ayat 40. Jawab Yesua, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Itu dimulai dari ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, aduh, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Apakah salah berpikir bahwa selama 4 hari mayat itu sudah berbau busuk? Apa salah? Yesus berkata, mengapa? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Elohim. Itu jawaban Yesus. Melihat kemuliaan Elohim justru di tengah-tengah ketidakmungkinan rasionalitas. Ketidakmungkinan yang diciptakan oleh realitas kehidupan.
Disitulah justru kuasa kemuliaan Elohim dinyatakan. Saudara, bagaimana kalau waktu itu kami, saya dan adik-adik juga kakak, nggak ada makanan, lalu papi mami bilang, San, belum Elisa nama saya, San, utang ya, di tetangga sebelah itu ada warung, di depan juga ada warung, utang di sana beras, nanti dimasak untuk makan malam. Kalau papi mami berpikir realitas, tidak ada makanan, kasihan anak-anakku, makan apa? Ya utang. Nah utang ini bagi kita waktu itu mungkin realitas, kenyataan yang sangat logis. Tapi kalau gitu ceritanya, mungkinkah saya mengalami ketukan di pintu lalu ada beras 1 karung? Yang ngirim tidak ada. Mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin. Amin. Saudara harus tahu bahwa mujizat terjadi itu bukan untuk memuaskan manusia yang haus akan mujizat. Ini pelajaran terakhir, ke-7. Dengarkan. Mujizat terjadi, apapun yang terjadi, mujizat yang hebat-hebat, itu bukan untuk memuaskan kita, juga bukan untuk menolong kita agar terhindar atau bisa keluar dari masalah kita. Tidak. Selama ini orang selalu berpikir kalau ada mujizat itu untuk menolong kita, supaya kita tidak terpuruk terus, supaya hidup kita bisa maju, supaya hidup kita bisa berubah. Tidak! Bukan itu tujuannya mujizat. Tujuan mujizat agar kita bisa melihat kemuliaan Elohim di dalam hidup kita. Haleluya! Itu yang ke-7, yang terakhir. Yesus sebagai sahabat yang sejati, bukan sekedar dia menolong kita untuk melegakan kita agar tanggungan kita hilang. Dia menolong kita bukan sekedar agar kita tidak punya masalah dalam hidup ini. Dengarkan, masalah yang banyak membuat kita semakin kuat di dalam Dia. Masalah yang tidak pernah berhenti membuat kita terus berharap dan bergantung kepada Dia. Kalau Dia melakukan mujizat menolong kita, masalah kita disingkirkan. Bukan agar kita terbebas dari masalah, karena ada masalah lagi yang akan kita hadapi. Dia hanya ingin agar kita melihat kemuliaan-Nya di dalam hidup kita. Daripada kita melihat orang lain, melihat kemuliaan orang lain, melihat orang-orang yang kita kagumi, itu yang Dia tidak mau. Dia mengangkat kita sebagai sahabatnya agar kita mengenal kemuliaan-Nya yang tidak terbatas, kemuliaan-Nya yang ajaib, yang luar biasa. Dan ketika saudara bisa melihat kemuliaan Elohim, maka semua kemuliaan yang ada di dunia ini tidak berarti apapun. Orang yang masih senang melihat kemuliaan dunia, oh ini, itu bukti kalau dia tidak pernah melihat kemuliaan Elohim. Orang yang sudah tahu kemuliaan Elohim, maka semua yang dia lihat itu sampah yang tidak berguna. Bila ku pandang kesucian, bila ku camkan keilahian-Mu, bila terang-Mu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bila ku pandang kesucian, pelayan berjamaah kudus. Bila ku camkan keilahian, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu, ku sembahkan Bapa, ku sembahkan Yeshua, tujuan hidupku untuk sembahkan, ku sembahkan
Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Elohim kami untuk Bapa kami, Bishop Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Yeshua sahabatku. Yeshua sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yeshua, Kau rajaku, Kaulah benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau rajaku, Kaulah benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Yesus, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku menujumu. Ku Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Percaya roti yang ada di tanganmu adalah tubuh anak domba Elohim, tubuh Yahweh Yeshua HaMashiach yang dipecah-pecahkan untuk kita nikmati. Menjadi janji yang kelihatan, berkat yang ajaib, anugerah yang ajaib yang bisa kita makan dan minum. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah dagingku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini, yaitu tubuhku, kamu tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu, darah yang telah menghapus segala hutang dosa kita, darah yang olehnya kita diperdamaikan dengan Elohim, darah yang keluar dari bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita minum. Haleluya. Terima kasih. Semua bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah.
Diberkati segenap jemaat akan meninggalkan tempat ini, semuanya dalam keadaan yang terbaik. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yesus Hamasiah memenuhi jiwa kami. Urapan Roh Kudus membaru sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Demi nama Yahweh Yesus Hamasiah. Haleluya. Terima kasih.